Baik, pada kesempatan pertemuan kali ini, eh, apa, saya akan membahas tentang bagaimana membaca dan memahami diagram proses. Jadi, eh, baik, mengapa kita harus memiliki skill untuk membaca dan memahami diagram proses? Jadi, di dalam disiplin ilmu teknik proses, gitu ya, utamanya teknik kimia, eh, dan di dalam apa namanya disiplin ilmu keteknikan secara umum, bahasa utama yang kita gunakan untuk berkomunikasi itu adalah gambar, bukan tulisan, Bapak Ibu. Jadi orang teknik itu mainly berkomunikasi menggunakan gambar. Nah, gambar ini nanti ada dua, gitu ya. Yang pertama adalah gambar yang menampilkan, gitu ya, bentuk sebenarnya dari objek atau benda teknik yang akan kita apa namanya yang akan kita komunikasikan, dan ada gambar itu yang tidak menampilkan objek tekniknya itu sesuai bentuk yang sebenarnya. Oke. Nah, apa namanya, yang pertama tadi kita istilahnya juga gambar gitu, mungkin agak anu ya, mungkin agak agak rancu ya, istilahnya juga gambar. Nah, yang kedua itu nanti istilahnya adalah diagram. Nah, disiplin ilmu teknik proses itu banyak menggunakan diagram atau gambar simbolik, gitu ya, untuk mendeskripsikan aliran material atau energi beserta peralatan-peralatan proses utama yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Kemudian mendeskripsikan sistem transportasi, sistem kontrol atau kendali, dan sistem keselamatan. Ya. Nah, kalau kita bisa membaca diagram proses, gitu ya, kita nanti bisa memahami kira-kira apa yang terjadi di dalam fasilitas tersebut tanpa kita harus melihat langsung pabriknya atau kilangnya. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, eh, jadi materi ini kita susun untuk menjembatani Bapak Ibu yang latar belakangnya bukan teknik proses atau yang latar belakangnya malah bukan teknik sama sekali. Oke. Nah, ada tiga diagram yang akan kita pelajari di materi ini. Ini adalah tiga diagram utama yang digunakan oleh disiplin ilmu teknik proses untuk mengkomunikasikan apa namanya sistem proses di industri atau di industri prosesnya, seperti itu. Sistem apa atau proses apa yang terjadi itu biasanya dikomunikasikan dengan tiga diagram ini. Oke. Nah, yang pertama ini namanya singkatannya BFD, gitu ya. Singkatannya BFD, kepanjangan dari block flow diagram. Yang kedua PFD, proses flow diagram. Yang ketiga adalah PNID atau piping and instrumentation diagram. Nah, seperti namanya, ini yang pertama namanya block flow diagram, diagram alir blok. Jadi nanti eh, komponen utama dari block flow diagram ini adalah blok. Blok itu kotak. Oke. Nah,
kotak ini nanti menggambarkan proses fisika atau kimia yang terjadi pada material atau bahan baku yang masuk ke dalam kotak tersebut. Oke. Jadi nanti reaksinya apa, prosesnya apa, biasanya tergambar di dalam bloknya. Kemudian ini proses flow diagram. Nanti blok ini dikonversi menjadi diagram peralatan proses. Oke. Sesuai dengan tipe masing-masing. Nah, kemudian nanti apa namanya detail laju aliran materialnya, baik itu massa maupun energi nanti digambarkan. Oke. Nah, yang ketiga ini namanya piping instrumentation diagram. Nanti apa namanya rencana atau dokumentasi dari sistem perpipaan dan sistem instrumentasi, baik itu untuk pengendalian maupun keselamatan nanti digambarkan. Jadi kalau kalau di dalam blok flow diagram tadi isinya proses, bentuknya kotak. Proses flow diagram nanti bloknya berubah menjadi simbol peralatan. Nanti ketika masuk piping instrumentation diagram, itu diagram peralatannya menjadi lebih detail sesuai tipe peralatan. Dan kemudian apa namanya aliran massa yang menghubung atau aliran energi yang menghubungkan antar peralatan itu nanti diberi keterangan spesifikasi perpipaannya dan eh, simbol-simbol instrumennya nanti masuk kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, biasanya kalau kita mau membangun sebuah fasilitas proses atau pabrik kimia, prosesnya itu mulai dari BFD dulu, block flow diagram. Nah, biasanya yang punya block flow diagramnya nanti adalah lisensor, pemilik prosesnya, pemilik paten prosesnya, biasanya begitu. Nah, kemudian nanti apa namanya eh, apa main kontraktornya akan membuat proses flow diagram yang menggambarkan apa namanya proses yang terjadi sesuai laju produksi yang diminta oleh pemilik pabriknya, calon pemilik pabrik. Kemudian proses flow diagram ini diterjemahkan menjadi piping and instrumentation diagram. Nah, setelah ini nanti biasanya ada namanya uh, plot plan atau layout atau layout dari peralatan pabriknya. Jadi peralatan yang tadi ditulis di PFD dan PNID itu ditaruh di mana? Di dalam tanah yang sudah diplot untuk menjadi fasilitas prosesnya. Nah, setelah ini nanti biasanya ini uh, masuk membuat gambar isometrik untuk perpipaannya. Kemudian masing-masing peralatan nanti dibuatkan yang namanya datasheet, oke, dan spesifikasi. Lalu kemudian dikirim eh, ke vendor atau diterjemahkan menjadi nanti dokumen tender gitu. Nah, ini yang di apa di kuliah ini nanti kita akan belajar sampai PNID saja. Nah, selain dipakai untuk merencanakan apa namanya merencanakan pembangunan sebuah fasilitas proses, nanti ketika fasilitasnya itu sudah jadi terbangun, dia akan didokumentasikan ke dalam proses flow diagram dan PNID juga. Oke. Nah, kita tidak akan masuk ke plot plan dan isometrik. Oke. Jadi nanti tujuannya adalah Bapak Ibu bisa membaca diagram proses, kemudian bisa membaca data-data yang tercantum, kemudian memanfaatkan data-data itu untuk melakukan analisis resikonya yang akan kita kerjakan di semester depan. Jadi tujuannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti semester depan kita akan langsung masuk ke materi tentang analisis resikonya. Bapak Ibu akan berlatih mengumpulkan data dari diagram-diagram proses ini.
Oke. Jadi kurang lebih apa alasan rasionalnya seperti ini. Oke, kita masuk ke block flow diagram. Nah, block flow diagram ini merupakan bentuk paling sederhana dari ketiga diagram proses tadi. Sesuai namanya, nanti dia tersusun dari blok atau kotak yang dihubungkan dengan panah. Oke. Bloknya nanti mewakili unit operasi atau peralatan, ya. Panahnya nanti mewakili aliran material atau aliran energi. Oke. Nah, keunggulannya apa? Menyederhanakan penggambaran proses ke dalam satu diagram atau gambar. Jadi nanti di block flow diagram itu biasanya proses yang terjadi di suatu pabrik itu akan dituangkan ke dalam satu halaman. Oke. Nah, kelemahannya apa? Informasi kuantitatif di aliran material dan energinya itu seringkali tidak cukup untuk dimasukkan. Oke. Biasanya digunakan pada tahap awal desain proses. Oke. Jadi ini nanti apa yang boleh masuk dan apa yang masuk, informasi apa yang masuk ke dalam diagram dan informasi apa yang tidak masuk itu nanti sifatnya konvensi Bapak Ibu ya, kesepakatan. Biasanya kesepakatannya seperti ini. Bukan larangan mutlak atau keharusan mutlak ya. Jadi seperti itu. Nah, kita belajar konvensi atau kesepakatan yang selama ini dipakai. Nah, ini contoh block flow diagram. Nah, ini menggambarkan proses pembuatan toluene. Jadi ini, oh sorry, maaf, apa namanya, maaf, pembuatan bensin, oke, dari eh, toluene dan hidrogen. Jadi ini ada reaktornya, bahan bakunya masuk, toluennya 10.000 kilogram per jam lajunya, hidrogennya 820 kilogram per hour atau kilogram per jam, kemudian dikonversi di dalam reaktor, oke. Kemudian keluar dari reaktor, ini isinya campuran, nanti campuran antara bahan baku dan hasil reaksi. Makanya dinamakan sebagai efluen. Nah, isinya campur-campur. Kemudian masuk ke gas separator untuk pemisahan. Nanti ada yang fasenya gas, gitu ya, keluar 2.610 kilogram per jam. Oke. Kemudian campuran yang liquidnya nanti masuk ke dalam still, di mana nanti dipisahkan, gitu ya, sesuai dengan apa massa jenisnya. Yang ringan nanti jadi bensin naik ke atas, yang berat masih banyak toluennya di recycle masuk kembali. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita perhatikan begini. Eh, oke, di dalam ilmu keteknikan itu ada hukum namanya hukum konservasi massa. Saya nggak mau pakai kekekalan massa, nanti banyak yang protes. Pak, hanya Tuhan aja yang kekal. Iya, bahasa Indonesia ini agak repot gitu kan. Kita nggak punya banyak istilah untuk menggambarkan konservasi. Selama ini diterjemahkan kekekalan, akhirnya jadi repot. Gitu kan? Saya bilang ada hukum konservasi massa. Apa artinya? Massa yang masuk ke dalam proses itu nanti harus sama dengan massa yang keluar. Jadi kalau ini total 10.820, ini nanti keluar juga 10.820. Kalau kurang harus ada penjelasan bocor kemana begitu. Oke? Atau kalau ada reaksi nuklir, berapa yang berubah menjadi energi sesuai persamaan Einstein? E sama dengan mc kuadrat. Nah, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi komponennya berupa kotak blok dan menggambarkan proses apa yang terjadi. Ini ada di sini ada proses kimia, reaksi, di sini ada proses fisika, pemisahan fase gas dan fase liquid. Kemudian di sini masih ada proses fisika lagi untuk memisahkan dua cairan yang massa jenisnya berbeda. Kalau lebih begitu.
Oke. Nah, ini juga contoh BFD lagi, Bapak Ibu. Ini informasinya lebih sedikit. Laju aliran masanya tidak ada. Yang ada hanya informasi apa namanya jenis material apa yang masuk dan alirannya bagaimana. Jadi kalau kita lihat yang masuk di sini, ini contoh proses namanya ini uap dan udara, sorry, steam, uap air dan udara. Nah, masuk ke sini, kemudian apa namanya masuk lagi. Oh iya, kemudian ini nanti dipakai untuk melakukan oksidasi, gitu ya, propilen. Kemudian dia masuk ke proses pemisahan, uapnya keluar masuk lagi di sini di recovery namanya, kemudian recycle, kemudian keluar di sini ada apa namanya akrolen, akrolennya kemudian dioksidasi lagi, produknya adalah asam akrilat, gitu ya, akrilik asid. Kemudian ada produk sampingannya apa namanya cairan berat yang kemudian ini kemudian byproduct-nya ada dipisahkan lagi, CO2H2 keluar di sini, propennya balik lagi untuk digunakan di proses lagi begitu kurang lebih. Oke. Nah, ini contoh lagi pembuatan asam akrilik. Nah, ini adalah konvensi dalam menyusun BFD. Oke. Nah, unit operasi atau prosesnya atau peralatannya diwakili oleh kotak atau blok. Oke. Aliran material atau energi dari suatu peralatan ke peralatan lain diwakili oleh panah lurus dengan arah panah menunjukkan arah aliran. Jadi panahnya pasti lurus Bapak Ibu. Pasti lurus ini, nggak ada yang miring. Oke, itu kesepakatan. Nah, garis panah digambarkan vertikal atau horizontal dengan belokan 90 derajat. Oke. Nah, sebisa mungkin ini alirannya mulai dari kiri mengarah ke kanan. Jadi bahan baku masuk dari kiri, produk keluar di kanan. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, masuk di kiri, keluar di kanan. Masuk di kiri, keluar di kanan. Kenapa? Karena keterangannya ditulis menggunakan huruf Latin yang dibaca dari kiri ke kanan, Bapak Ibu. Kesepakatannya kesepakatan aja. Nah, karena kita baca tulisannya dari kiri ke kanan, kalau panah prosesnya mengarah dari kiri ke kanan itu memudahkan kita. Mungkin kalau apa keterangannya ini bukan pakai huruf Latin dan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, saya pakai bahasa Arab, tulisan Arab. Mungkin nanti kesepakatannya adalah bahan baku masuk dari kanan keluar di kiri, kurang lebih begitu. Oke. Kalau bahan bakunya masuk dari kanan itu nanti agak kurang enak pergerakan leher kita, gitu kan. Kita bacanya kita menggerakkan mata dari kiri ke kanan, kemudian mengikuti panahnya kita menggerakkan kepala dari kanan ke kiri ya itu kurang menyenangkan itu nanti Bapak Ibu. Oke, apalagi kalau gambarnya besar gitu ya. Kertas A1 gitu atau A2 itu lumayan nanti itu. Nah, resikonya bisa jadi nanti ada salah baca dan kelewatan. Jadi memudahkan adanya membuka kemungkinan adanya human error. Oke. Nah, jika ada dua aliran saling menyilang, garis horizontal digambar kontinu, garis vertikalnya dipecah atau diputus. Jadi, ini saya nggak ada yang menyilang. Oh, saya nggak ada yang menyilang. Jadi, kalau ada yang menyilang, kurang lebih begini, Bapak Ibu. Nanti misalkan ada panah horizontal menyilang. Garis horizontalnya digambar kontinu, garis vertikalnya yang diputus. Kurang lebih begini. Nah, ini yang penting. Jadi eh, aliran ringan atau zat dengan massa jenis kecil itu keluar dari atas blok, sedangkan aliran berat keluar dari bawah blok. Nah, ini kesepakatan yang penting.
Karena nanti dia akan menyimpan informasi tentang massa jenis dari relatif dari massa fluidanya. Nah, contoh ini gas separator, misalkan pemisah gas. Yang cair keluar di bawah karena massa jenis cair lebih besar dari gas. Gasnya keluar di atas. Oke. Nah, ini juga sama. Karena nanti dia lebih berat keluar di bawah, yang lebih ringan keluar di atas. Nah, ini nanti secara implisit akan memberikan informasi kepada pembaca tentang eh, apa namanya massa jenis materialnya itu relatif satu dengan yang lain seperti apa. Oke, nah ini nanti juga kurang lebih juga sama. Jadi kalau kita lihat apa namanya yang berat pasti turun ke bawah. Oke, ya. Oke. Nah, nama material, fase, unit operasi dan peralatan harus dicantumkan. Oke. Nah, contoh misalkan ini nama materialnya toluene, hidrogen, ini unit operasinya reaktor, gas separator, steel gitu ya. Oke, dituliskan. Proses kimia atau fisika di dalam unit peralatan harus dicantumkan. Nah, jadi ini proses kimianya dicantumkan. Nah, ini nanti nama proses fisikanya sudah tergambar dari nama peralatan. Nah, di sini kan dituliskan ya prosesnya. Separation of acrolein, ini berarti proses fisika. Oxidation of acrolein, berarti reaksi kimia, oksidasi. Dan seterusnya. Oke. Nah, laju aliran masanya sebaiknya dicantumkan seperti ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Izin Uh, bertanya, Pak. iya, silahkan. Ya, Pak Bernadi, di blok flow diagram yang di awal yang mengenai proses toluen, Iya, ya, tadi dijelaskan bahwa eh, hukum mengenai konservasi massa ya, iya, ini betul, antara massa yang masuk di dalam reaktor sampai dengan yang keluar ini harus sama. betul, Nah, di diagram ini ada toluen yang di recycle, Pak. Kalau saya lihat betul. dari jumlahnya harusnya semuanya menjadi output ya, Pak ya. Oh Maka iya, yang di jadi recycle, begini Pak. ya, Jadi nanti begini, apa namanya? Ada konsep namanya operasi steady state, ada konsep namanya transient. Gini Pak. Jadi harusnya ini saya jelaskan eh, minggu depan sih harusnya. Tapi nggak apa-apa Pak. Eh, di materi selanjutnya nanti sebenarnya. Cuma begini sederhananya. Ketika nanti kita apa namanya, ketika pabrik itu apa namanya baru dinyalakan, Pak, itu nanti akan terjadi kondisi namanya transien. Transien itu berubah terhadap waktu. Jadi nanti massa yang keluar itu akan dan massa yang masuk masih berubah terhadap waktu. Itu pada saat itu nanti jumlahnya belum seimbang, Pak. Oke? Kenapa? Karena ada yang di recycle ini, Pak. Nah, kondisi itu nanti, jadi kalau kita lihat ya terhadap waktu. Nah, nanti dia itu bakalan berubah, Pak. Nah, misalkan pada saat transien nanti dia bakalan berubah. Ketika nanti lama-lama dia akan stabil namanya steady state. Jadi jumlahnya akan konstan terhadap waktu. Kalau ini T ya. Nah, ini adalah toluene yang keluar. Jadi nanti jumlah toluene yang di recycle ini bakalan mencapai titik tertentu sehingga tetap, Pak. Jadi yang masuk itu nanti bakalan sama dengan yang masuk ini bakalan sama dengan yang keluar. Oke, ketika titik ini sudah tercapai, Pak. Nah, kira-kira sudah dipahami ya. Jadi nanti toluene masuk sebagian tertinggal di sistem karena di recycle, Pak.
pasti yang keluar lebih sedikit. Tapi kalau kita jalanin terus Pak prosesnya, nanti dia lama-lama akan mencapai kondisi steady. Nah, ini yang tadi namanya transient area ini. Nah, ini namanya transient. Area ini yang namanya steady, Pak. Kira-kira bisa dipahami nggak? Jadi Bisa pasti nanti di ini akan berubah, Pak. Jumlah toluene yang ada di dalam, sorry, jumlah toluene yang ada di dalam sistem ini berubah. Sampai pada satu titik nanti dia stabil, namanya steady. Nah, artinya apa? Nanti toluene yang di recycle ini nggak ikut keluar, Pak. Nggak ikut bereaksi dia. Oke, bisa dipahami nggak? Kalau ada bisa. pertanyaan lagi, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Kita lanjut ya. Baik, nah kita masuk ke proses flow diagram. Oke. Nah, proses flow diagram ini merupakan eh, sarana utama untuk mendeskripsikan proses. Nah, nanti informasi yang dimuat itu nanti lebih banyak dibandingkan BFD. Kesetimbangan masanya lebih lengkap, kesetimbangan energinya ada, komposisi aliran massa ada, interkoneksi aliran juga ada. Nah, sayang saya tidak punya PFD yang di BFD yang lanjut ke PFD saya nggak punya. Maaf. Jadi kalau di sini Pak, ini berapa temperatur dan tekanannya ini nggak ada. Nanti kalau di apa namanya di PFD itu ada. Kemudian misalkan ini Pak, ini kan campuran ya efluen ini. Hmm. Komposisinya berapa masing-masing ini? C7H8-nya berapa? H2-nya berapa? C6H6-nya berapa? CH4-nya berapa? Nah, itu apa namanya? Tidak tergambar. Nanti kalau di proses flow diagram itu harus dituliskan. Oke. Nah, kemudian nanti peralatan diwakili dengan simbol dan nomor alatnya dicantumkan. Kemudian setiap panah harus dinomori. Jadi itu merupakan nomor aliran atau stream number yang nanti harus ada informasi detailnya. Yang meliputi informasi detail ini meliputi apa? Meliputi ini Bapak Ibu. Nah, oh sorry maaf, interkoneksi nggak masuk. Jadi informasi detailnya itu meliputi. Nah, jadi setiap aliran itu harus ada nomornya, setiap nomor itu harus ada informasi kesetimbangan massa, kesetimbangan energi, dan komposisi alirannya bagaimana. Oke, nah informasi apa aja yang wajib dalam satu PFD itu? Eh, Pertama adalah proses vessel and equipment beserta nomor dan nama alat. Jadi peralatannya apa saja harus ada. Kemudian proses pipingnya ini hanya diwakili panah dan nomor aliran. Pipanya ukuran berapa, nama pipanya apa belum ada, Pak. Nah, nanti kita masuk ke PNID baru ada. Kemudian proses and utility flow line, gitu ya. Utility itu proses lain itu ya aliran bahan bakunya sampai jadi produknya. Utility itu aliran untuk utilitas, Pak. Utilitas itu biasanya air, udara, nah itu, Pak. Oke. Kemudian heat and material balance, composition, flow rate, pressure, temperatur, kemudian entalpi, gitu ya, Pak. Apa itu entalpi? Nah, mohon maaf ini saya akan jelaskan minggu depan di materi tentang mekanika fluida dan termodinamika proses. Oke. Kemudian lokasi dari setiap control valve, kemudian apa namanya sizing untuk ukuran pompa dan kompresor. Pompa ini untuk mengalirkan cairan, kompresor nanti untuk mengalirkan gas. Kemudian bypass dan recycle stream, aliran bypass dan aliran recycle. Kurang lebih seperti ini. Informasi yang opsional. Komposisi itu opsional. Physical property, sifat fisik, Pak. Contoh seperti apa? Konduktivitas panas, ekspansi,
thermal, viskositas, itu opsional. Oke. Kemudian nilai rata-ratanya di dalam aliran itu, nilai rata-ratanya berapa itu apa angka rata-rata ya, itu tidak harus dimasukkan. Kemudian namanya apa itu nggak harus masuk. Nah biasanya nanti setiap aliran itu ada namanya Pak. Kayak seperti ini tadi kan ada yang namanya effluent, solvent recycle, mixed liquid. Nah ini. Ya, di proses flow diagram itu nggak harus dimasukkan. Nah ini contoh PFD sederhana. Sebentar, saya zoom in ya, moga-moga. Jadi kalau kita lihat, nah apa yang masuk di kiri? Yang masuk di kiri ini BOG from LNG tank F6006. BOG itu boil of gas. Oh sebentar, saya perkenalkan dulu proses apa. Nah ini adalah proses flow diagram dari LNG filling station. Jadi stasiun pengisian LNG. Oke. Nah ini dari tangki LNG-nya masuk. Kemudian ini apa namanya eh, lainnya masuk ke sini, gitu ya. Oh sorry, ini alirannya keluar Bapak Ibu, Mas. Mohon maaf, ini dari kembalian dari tangki nanti masuk keluar. Yang masuk dari sini ini LNG return from berth, jadi dari kapal, gitu ya, dari apa namanya sambungan pipa di yang connect dengan kapal, nanti masuk ke dalam tangki. Nah, tangkinya masuk ke sini, nanti masuk ke dalam pipa. Oke. Nah, nanti dari ini pompanya, pompa LNG-nya masuk ke pompa, kemudian dia nanti naik ke sini, keluar, diisikan ke dalam tangki-tangki. Nah, ini sederhana, Bapak Ibu. Oke, tidak ada reaksi kimianya. Nah, ini ada nomor streamnya. Nomor satu di sini, liquid, gitu ya. Nomor dua, apa namanya, sebentar. Satu, ya, nomor duanya, tiga, lima, sebentar. Oh, nomor duanya nggak ada ya. Ada nomor. Oh, sebentar. Nomor duanya kok nggak ada. Oke, maaf nih Bapak Ibu. Harusnya nomor duanya yang di sini nih nomor duanya. Naik ke atas ini nomor duanya. Kemudian ini nomor tiga, balik lagi ke sini. Nah, ini fasenya ada, tekanan, temperatur, flow rate. Nah, komposisinya nggak ada ya. Komposisinya karena LNG semua, jadi nggak ada. Kemudian nomor 4, sudah nomor empatnya. Harusnya yang atas. Nah, tiga, harusnya ini 4 ya di sini. Kemudian nomor 5 yang balik ini. Nah, yang balik ke sini. Oke. Nah, itu nomornya, kemudian ini informasi apa namanya energinya ya. Cuma ini sayangnya ini laju aliran massa, laju aliran volumenya, ini spesifik gravity, ya, tekanan, temperatur. Nah, sayangnya nggak ada informasi stream energinya ya, entalpinya nggak ada. Nah, ini nama peralatannya F6005 ini LNG tank, F6802 ini apa namanya pompanya. Kurang lebih begini. Nah, ini contoh lagi. Eh, yang ini nanti balan masanya di bawah. Ini cukup detail ya. Ini contoh yang baik. Ini contoh yang baik, dia cukup detail. Ini masuk dari from feed pump, dari feed pump, pompa umpan, pengumpan gitu ya. Ini 20. Nomor stringnya masuk ke dalam peralatan ini. Ah, T115. Apa itu T115? Ini di atas ada keterangannya. Ini namanya depropanizer.
keluar di atas ini yang ringan 21, yang berat 30. Nanti bisa kita cek ini Bapak Ibu di bawah. 21 apa namanya? 21 ini yang keluar di atas. Oke. 30 yang keluar di bawah. Oke, itu adalah bottom reboiler. Oke, nah ini tadi sudah. Ya, ini yang keluar di bawah, nanti di reboiler dipanasi, masuk lagi 31. Jadi yang 30 itu fasenya, oh sayang ini fasenya nggak ada. Jadi ini fasenya ini liquid, di apa namanya, di naik lagi ini vapor ya. Vapor berarti dia lebih ringan. Nah, kalau kita lihat seperti ini, yang masuk di sini nomor 30 ini cairan, vapornya keluar. Oke, masuk lagi ke 31 nanti naik ke atas. Oke, nah ini masuknya ini liquid nomor 20 ini. Nah ini liquid, temperaturnya 100 Fahrenheit. Nah, Mas, jadi kenapa liquidnya masuk ke dari tengah? Nah, karena ini nanti menggambarkan anunya, posisi relatifnya ini. Oke. Kenapa ini uapnya ke bawah? Nanti uapnya ini ngalir ke atas, dia berinteraksi dengan cairannya yang turun ke bawah. Nah, kurang lebih begitu. Sehingga nanti propannya terambil. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini masuk sini 221, masuk ke E. Nah, ini ada kodenya, Pak. E ini ada kodenya. E itu kodenya biasanya singkatan dari exchanger, nanti kita bahas. P itu singkatan dari vessel. P-nya singkatan dari pump. T-nya singkatan dari tank atau tangki. Ya, kurang lebih begitu. Oke. Nah, jadi exchanger itu apa? Dia nanti fungsinya untuk menukarkan panas, menukarkan energi. Oke. Nah, ya, oke, kita lanjutkan. Nah, jadi eh, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ini namanya heat and material balance. Nah, judulnya di sini. Ya, menggambarkan eh, panas, apa namanya, energi dan kesetimbangan energi dan eh, massa. Oke. Nah, ini simbol, arti simbolnya. Jadi eh, nomor aliran simbolnya seperti ini, temperatur nanti kota, pressure ellipse, volumetric flow rate bentuknya seperti ini dan seterusnya. Oke. Nah, piping line simbol untuk primary process line, jadi aliran proses yang utama nanti pakai garis tebal, utility biasanya lebih tipis, kontrol signal nanti pakai putus-putus. Nah, kemudian nanti seringkali kita lihat ada seperti ini Bapak Ibu. Ini artinya apa? Gambarnya nyambung di lembar yang lain gitu ya. Nah, ini seperti itu. Nah, kalau kita lihat di atas tadi ada. Mana tadi? Ini Pak. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini sambungan dari gambar X gitu ya. Nah, nomor sekian. Nah, ini juga ke flare, ke drain. Nah, ini masuk dari gambar nomor sekian. Ini juga keluar ke gambar nomor sekian. Nah, kalau begitu. Nah, ini juga sama.
keluar ke gambar sekian. Nanti nomor gambarnya ada di sini. Oke. Ini utility, kemudian ada battery limit. Battery limit itu garis batas dari fasilitas prosesnya atau pabriknya. Oke, nah ini kode penamaan peralatan yang direkomendasikan oleh PIP. PIP itu proses industri praktis, gitu ya. Ini standar penamaan peralatan kodenya. A untuk peralatan pencampur, mixing equipment, B untuk blower, C kompresor, D itu mechanical driver, gitu ya. Contoh misalkan ada mesin uap, kemudian apa namanya gas turbin, turbin uap, dan seterusnya. Mesin diesel, nah ini D, drive, singkatan dari driver. C-nya singkatan kompresor, B-nya singkatan dari blower. Blower itu kipas, fan, Bapak Ibu. E-nya singkatan dari exchanger, penukar panas untuk menukarkan energi. F-nya fire equipment. Fire equipment itu peralatan yang ada apinya di situ. FL itu dia simbolnya untuk filter supaya beda dengan yang fire equipment. MH singkatan dari material handling di sini. Jadi kalau di pabrik pembangkit listrik tenaga uap itu ada namanya misalkan conveyor, kemudian ada pulverizer, ada cyclone untuk misahin apa namanya debu dan seterusnya. P untuk pompa atau pump, PE untuk package equipment. Package equipment itu begini, peralatan yang sebenarnya itu berupa satu sistem, satu unit, tapi itu dia tidak diassembly, tapi dibeli langsung satu paket. Nah, lengkap gitu, sudah jadi. Gitu. Nah, itu namanya package equipment. R-nya untuk reaktor kimia, T-nya untuk tower atau kolom, ya, TK untuk tank, sorry tadi tower harusnya. Maaf. U-nya untuk miscellaneous equipment, V-nya untuk vessel. Kurang lebih begitu cara membacanya. Jadi kalau ini tadi ada simbol di sini ya, simbol di atas ini, nah, T berarti ini tower. Tower itu dia seperti tangki, tapi diameternya kecil tapi sangat tinggi gitu. Tingginya mungkin bisa sampai apa ya? Mungkin belasan sampai meter itu ada. Ini exchanger, nah, begitu tuh. P-nya vessel, P-nya pump, pompa. Nah, ini ngikuti yang di bawah. Oke, ini simbol untuk valve. Ada namanya block valve, on off valve, control valve. Kemudian ada pressure reducing regulator valve. Oke, nanti silakan Bapak Ibu searching ya, apa sih ini block valve? Block valve itu untuk buka tutup pipanya, Pak, buka tutup aliran. Dia nggak bisa ngatur. Oke, mirip juga dengan on off. Block itu utamanya untuk nutup gitu ya. On off dia buka tutup. Oke. Nah, biasanya kalau ada simbol gini penggeraknya itu kalau nggak hidrolik pneumatik, mohon maaf saya agak lupa. Oke. Simbol lain ada purge connection, purge itu untuk pembuangan, ada sample connection untuk ngambil sampling dan seterusnya. Nah, ini singkatan-singkatan yang mungkin Bapak Ibu akan temukan di sebuah satu PF. Saya tidak akan bahas satu persatu. Bapak Ibu juga tidak harus hafalkan, nanti bisa dipakai sebagai referensi. Oke, ini kode instrumen. Ada yang penting biasanya ini, Pak. Ada flow controller, flow indicator, flow ratio controller untuk controller yang tergantung pada rasio aliran. Ada level controller, level indikator, pressure controller, pressure differential indikator, dan kemudian pressure indikator dan seterusnya. Nah, sama ini TC temperatur controller dan TI temperatur indikator. Kalau namanya indikator, nanti dia hanya baca temperatur. Kalau controller, dia ikut mengendalikan. Dia mengendalikan variabel depannya. Oke, nah ini lagi untuk utilitas banyak sekali. Ini singkatan yang sering muncul ya, utamanya yang steam ini. LP low pressure, MP medium pressure, HP ini high pressure. Oke, SP-nya high pressure. Nah, ini juga lanjutannya. Nah, ini simbol-simbolnya. Kalau ini namanya nanti vertical vessel, kalau ini horizontal, kalau ada tambahannya jacket pressure vessel dan seterusnya.
Kalau kolom nanti dia lebih ramping. Tag kolom nanti di dalam ini ada semacam bed-nya ya, isinya bisa jadi bola-bola kecil-kecil dan seterusnya gitu ya. Oke. Ini simbol untuk tangki. Nah, nanti ini ada acuannya PIP, PIE 001, BSN sekian. Ini nanti akan saya upload ke LMS. Oke. Nah, kita masuk ke piping and instrumentation diagram. Ya, mungkin coba saya PIP, PIE 001. Nah, ini saya kirim ke grup. Kemudian, oke, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke piping and instrumentation diagram. Nah, eh, PNID itu sama seperti PFD, dia diagram atau gambar skema, tapi informasinya sedikit berbeda. Nah, di PNID nanti tidak ada lagi balance massa dan energi. Nah, PNID nanti memuat informasi lebih banyak tentang pipa atau konduktor atau transporter yang lain, equipment atau peralatan, instrumentasi dan sinyal. Nah, ini yang penting. Oke. Jadi titik beratnya nanti di pipa, instrumen, dan sinyal. Oke, apa perbedaannya? Nah, ini profil perbedaannya. Eh, Pertama tujuan, apa namanya, PFD itu biasanya kaitannya sama proses engineering. PNID-nya nanti untuk menjembatani antara proses dengan grup yang lain. Ada grup mechanical, grup piping, grup sipil mungkin, dan seterusnya. Oke, karena ketika kita bikin sebuah pabrik itu nanti kan ada beberapa disiplin teknik yang ikut. Nggak cuma proses. Ada mekanikalnya, ada sipilnya, gitu. Ada elektrikalnya. Nah, itu yang perlu dijembatani. Nah, PNID ini sarana untuk komunikasi dengan disiplin-disiplin yang lain. Oke, nah ketika nanti sudah operasi, nah, PFD itu tujuannya apa? Eh, Memberikan informasi proses kepada tim yang mengoperasikan pabriknya. Kondisi yang ada di dalam PFD itu nanti dinamakan sebagai normal condition. Nah, istilah kondisi normal. Nah, itu. Jadi informasi balan massa, balan energi yang ada di PFD itu disebutnya kondisi normal. Oke, nah biasanya kalau operasi PNID itu dipakai oleh apa namanya, dipakai oleh maintenance team gitu ya, atau dipakai untuk tim oleh apa tim operasi untuk kaitannya sama instrumentasi dan kontrol. Oke. Nah, PFD nanti apa namanya, dia yang utama menunjukkan langkah prosesnya dan kontrol-kontrol utamanya, loop kontrol utamanya. Nah, kalau di PNID titik beratnya ada di item mekanikalnya, baik piping maupun peralatan, dan semua kontrol loop dan interlock functionnya harus ada. Oke. Nah, loopnya beda, nanti PFD lebih clean, PNID itu loopnya lebih rame, kurang lebih begitu. Nah, ini beda kontennya. Nah, kalau di PFD, equipment-nya itu bentuknya umum ya, simbolnya umum.
Kalau di PNID-nya sudah detail, tipe pompanya sudah masuk dan lain sebagainya. Oke. Kalau di PFD pipanya tidak tergambarkan, kalau di PNID nanti data pipanya tergambarkan. Instrumentasinya tidak ada taggingnya, di PNID ada taggingnya, kontrolnya hanya yang major, ini lengkap kontrolnya. Di PFD tidak ada alarm simbolnya, di PNID nanti ada alarm simbolnya. Interlockingnya itu nanti hanya yang utama aja valve-nya. Kalau ini nanti semua valve-nya dan semua safety instrumented function-nya harus masuk. Oke. Nah, ini perbedaan keterangan alat antara di PFD dan PNID. Kalau di PFD nanti hanya kapasitas utama saja. Kapasitas utama sesuai permintaan proses. Kalau di PNID nanti lebih besar karena ada lebihannya Bapak Ibu. Oke, ada faktor safety faktornya ya, untuk lebihan. Oke, materialnya sudah masuk, data materialnya, data insulasi dan lain-lain, kondisi desainnya masuk. Nah, ini nanti yang digunakan oleh orang mechanical untuk mendesain peralatan tangkinya ini lebih detail lagi. Pompa juga sama, ini kapasitasnya aja berapa galon per menit, berapa meter kubik per hour yang ngalir gitu ya. Sama spare filosofinya. Nah, kalau dikatakan 2 kali 50%, berarti nanti pompa 123A dan 123B, kapasitasnya masing-masing 50% dari kapasitas yang diminta oleh proses. Gitu ya. Dan nanti dua-duanya bekerja secara paralel biasanya gitu. Nah, di PNID nanti tipenya namanya sudah masuk ya dua-duanya. Nah, rated spec-nya masuk, ini lebih besar Bapak Ibu, itu 730 GPM 664 karena ada safety factor tadi. Kemudian dayanya apa, materialnya apa masuk. Oke. Oke. Nah, kalau di PFD simbol pompanya sederhana, nanti di PNID simbol pompanya sudah mengikuti tipe pompanya. Oke, apakah pompanya roda gigi, pompanya piston, pompanya loop, pompanya screw atau yang lain nanti ada. Tangkinya juga sama, lebih detail. Di exchanger-nya ini tipenya juga masuk di PNID. Kalau di PFD hanya bulat seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini nanti mewakili arus energi atau nah yang miring ini nanti mewakili arus energi ini. Nah, ini mewakili aliran energi. Nah, kalau ini dua-duanya nanti aliran massa. Oke. Di PNID ini sudah lebih detail. Tipe tipe heat exchanger-nya apa? Nah, ini contoh PNID sederhana. Oke, nah ini yang tadi ya, sama Bapak Ibu, yang filling station. Nah, ini kalau kita lihat sudah ada simbol instrumennya. Oke, nah ini yang menarik. Di sini ada temperatur indikator, pressure indikator (PI). Ini ada flow transducer, gitu ya. Ini ada flow indikator, ini ada flow flow control valve (FCV), ada flow apa namanya? Ini integral ya, integral controller, ada ESDV emergency shutdown valve dan seterusnya. Nah, ini instrumentasinya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini ada apa namanya? Garis sinyalnya ya, garis sinyalnya putus-putus ini. Nah, apa ini simbolnya? Nah, artinya. Nah, ini contoh lagi kita sambil lihat. Nah, kalau apa namanya primary-nya sama ya, dia pakai garis sambung. Nah, terus kemudian yang berbeda lagi ini ada line number lagi. Nah, mana ya?
Nah, ini ada nomor pipanya. P 2423-1,5 in HP31G1. Nah, ini nomor pipanya. Nomor jalur pipanya. Nah, ini juga ada di sini. 01P100013 in 1CS1S01. Nah, wah, gitu, gitu. Apa ini artinya? Biasanya. Ini unit areanya, nomor unitnya, servisnya apa, kemudian sequence number itu nomor-nomor pipa keberapa gitu ya. Ukuran pipa, kemudian kelasnya. PW, ya ini komoditinya, proses apa ya, proses water mungkin ya. Nah, 04 ini nomor unit pabriknya di situ, 210 nomor jalur pipanya, Aki 2 ini pipe spesifikasi pipa, 4 ini ukuran nominal pipanya. Nah, ST ini kelasnya ya, steam tracing, number of traces-nya berapa, size of tracer-nya berapa. Ada juga seperti ini. CD ini nama fluidanya, saya kurang tahu juga singkatannya apa ya, nanti ada di atas. Saya juga apa. AA ini spek pipanya, nomor speknya. 8 ini nanti apa namanya ukuran pipanya, nomor jalurnya 2012. Oh sorry, nomor jalurnya 2012 ini. Sorry. Ini salah ya, ini harusnya ke sini ya, Wak Ibu. Ini harusnya ke sini. Satu ini tebal insulasinya, insulatornya. HC ini tipe tipe insulasinya. Kurang lebih begitu. Nah, ini keterangan simbolnya tadi ada gate valve, ball valve. Nanti Bapak Ibu bisa searching di internet. Gate valve itu seperti apa, ball valve seperti apa, dan seterusnya. Nanti ada simbol ini namanya three-way valve. Ini untuk mengubah arah aliran. Dia bisa lurus, ikuti cabang ini atau belok, dan seterusnya. Oke, ini tadi simbol aktuatornya. Oke. Nah, kalau piston aktuatornya biasanya nanti pakai udara menggerakkannya atau pneumatik. Kalau H nanti pakai hidrolik, M-nya motor operated, S-nya nanti solenoid. Jadi kalau motor operated ada motor listriknya, Wah, Ibu, ada dinamonya. Solenoid nanti pakai kumparan dia, pakai magnet gitu ya. Nah, ini nanti jenis garis sinyalnya. Oke, ini yang lurus ini proses yang ada garis miring sinyal pneumatik, putus-putus kecil sinyal elektrik, ada L-nya ini sinyal hidraulik, dan seterusnya. Oke, nah ini yang menarik ada software atau data link. Nah, ini garis putus-putus ada buletannya, tapi buletannya terbuka. Kalau yang mechanical link ini nanti apa buletannya keisi. Ada nggak di sini? Nah, ya. Nah, ini kurang lebih ini sinyal apa sinyal pneumatiknya. Nah, ini tuh, sinyal pneumatik. Nah, ini sinyal datang. Jadi ini lagi begitu. Mechanical linknya nggak ada yang. Oke, kurang lebih begitu. Ya, jadi apa? Software data link. Nah, ini simbol instrumennya banyak sekali. Ya, saya tidak akan bahas satu persatu. Nanti Bapak Ibu silahkan eh, gunakan ini untuk referensi ke depan. Oke. Nah, kemudian tadi kalau kita lihat instrumen itu ada identifiernya. Nah, contoh di sini tadi. Nah, ada FT, FY, kemudian ada TAHH, ada TI, ada FC, FT. Nah, apa artinya ini? Nah, artinya kurang lebih nanti ada seperti ini penjelasannya. Huruf pertama itu biasanya kalau L itu menyimbolkan variabelnya apa? Variabel prosesnya apa? Ada level. Level itu ketinggian cairan di dalam tangki atau dalam peralatan. Temperatur, laju aliran atau flow, pressure atau tekanan, dan A-nya komposisi.
Second letternya itu dia kalau D diferensial, Q total, kalau F atau rasio atau fraction. Ya. Kemudian huruf ketiganya atau dua huruf selanjutnya itu kalau E itu untuk elemen atau sensor, T-nya transmitter, C-nya controller, I-nya indikator. Oke. Kemudian dua huruf belakangnya kalau L itu low, LL low low, H itu high, HH high high. Nah, contoh begini ini tadi kita baca. Oke. Nah, contoh. Misalkan ini TT berarti temperatur transmitter, TC temperatur controller. Oke. Ya. eh, FC flow controller. FY apa ya ini? Bentar, saya agak lupa. Kayaknya nggak ada Y itu. Oh, sebentar. Ini identifier lengkapnya. Y succeeding letter. Berarti auxiliary device. Jadi gitu. Ini simbol yang umum ya. Nanti simbol detailnya ada di sini. Oke. Transmitter. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini ada yang menarik. Di sini ada yang namanya ini apa itu? TAHH. T-nya temperatur, A-nya alarm, HH-nya high-high. Jadi ini adalah alarm yang akan berbunyi kalau temperaturnya terlalu tinggi. Dia terhubung dengan temperatur indikator untuk mengindikasikan orang bisa baca temperaturnya berapa. Dia ada high low, kemudian ada temperatur transmitternya. Jadi ini kayak semacam sensornya, kemudian diteruskan ke sini. Nah, ini ada L-nya, LAH level alarm high, gitu ya. Kemudian LT-nya level transmitter, LG-nya level gauge, gitu ya. Sebentar. Kemudian ini ada F-nya, flow transmitter, flow indikator, flow alarm low. L. LG-nya, LSH-nya, sebentar, saya cek lupa deh ini. LSH-nya, S-nya apa ya? Sebentar. LS, nggak ada di sini. LSH, LSH. Oh, LSH, S-nya itu switch. Lupa deh. Dulu. Ya, untuk switch ini, switch. Atau kolom 4 tadi ya, switch. Nah, berarti, oh sorry, berarti di sini ada LSH berarti level switch high. Jadi kalau levelnya terlalu tinggi, dia akan nge-switch. Kemungkinan switch-nya ini terhubung dengan ini ya. Ini ada sinyal electrical terhubung dengan valve. Nah, cuma saya lupa ini. Eh, ini kalau high berarti dia harusnya nutup gitu. Eh, buka apa? Oh, buka harusnya kalau levelnya high. Karena ini normally close ini. Kan ini, hitam close. Jadi kalau ini levelnya terlalu tinggi, dia buka sehingga ini dia ngalir ini. Nah, sepertinya dia eh, nanti anak akan buka, ini akan ngalir. Nah, ngalirnya kemana? Oh, ini nih ngalir ke sini. Ini ngalir ke sini. Oke, oke. Ini ada H. H apa ya? Ini saya kurang familiar. P pressure, PSV ini pressure safety valve, PC pressure controller, PT pressure transmitter gitu ya. Dan F-nya tadi flow. Nah, ini bacanya bagaimana? Ini ada flow transmitter, ini baca flow-nya. Flow controller. Nah, jadi nanti dia mengendalikan alirannya ini. Kalau low dia mungkin buka, high dia mungkin nutup kurang lebih gitu Pak. Nanti ada
sinyal listriknya ke sini, kemudian di sini nanti ada sinyal pneumatik untuk menggerakkan valve-nya ini. Bentar. FY itu apa ya? Lupa. Ini tadi simbolnya di sini. Mohon maaf, saya agak lupa. Ini kan nggak ada di sini. Oh, auxiliary device. Oke, oke, kurang lebih begitu. Nah, ini contohnya. Yang tadi contohnya lupa sih. FE-nya flow element untuk mengukur ini, flow transmitter, ini flow controller untuk mengendalikan, gitu ya. Kemudian ini flow control, flow valve-nya untuk buka tutup, yang buka tutup aliran. Temperatur, TT temperatur transmitter, ini loop number, ini loop numbernya berapa? Ini satu loop itu dia, satu loop ini. Nah, oke. FY, ini akronim, divider type, symbol type. Nah, simbol type-nya apa kalau kotak ada bulatnya? Nanti ada di sini. Kotak, bulat dibagi, ya. Primary choice, basic process control system. Oke, FC flow, F-nya flow, C-nya controller. Kalau ada garisnya ketemu berarti dia di control room, ada set point-nya gitu ya. Garis ini mewakili set point-nya. Oke, ini offload connection. Nah, nanti ada standarnya PIP, PIC 001, ini BSIN ISO 15519. Semua simbol nanti ada di sini, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tidak perlu menghafal. Oke. Baik, itu materi untuk malam hari ini. Ada pertanyaan? Silahkan.